Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Raffi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dilancarkan rezekinya, teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Sosok Dokter Tifa nampaknya semakin panik saat Bang Adi Dermawan membongkar salah satu jejak digital Dokter Tifa yang menyebut Pak Jokowi berotak kecil dan lain sebagainya yang dibongkar di salah satu acara stasiun televisi, teman-teman. Dalam adegan tersebut sangat nampak jelas sosok Dokter Tifa mulai panik dan langsung membantah pernyataan dari Bang Adi Dermawan. Serta viral juga ada salah satu profesor yang kembali meneliti terkait dengan keaslian foto ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Apakah penelitiannya tersebut dapat dipercaya atau dapat diyakini kalau penelitiannya tersebut 100% akurat atau hanya rekayasa belaka untuk hanya sekedar menjatuhkan nama Pak Jokowi saja. Serta ada lagi penjelasan hukum yang dijelaskan oleh Bang Egy Sujana terkait pembebasan atau dimenangkannya eksepsi Dokter Tifa oleh pihak majelis hakim, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ya beberapa tayangan berikut ini. Kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan kan? Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Jadi artinya, kan Tidak ada yang bilang begitu loh. Digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada. Nah, Bang Adi ada bilang, buktinya. oh, tak Jadi loh. artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain-lain sebagainya kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan? Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke kuburan. Dokter Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh, Mas. Aduh, Anda tuh. Ya. Kita sendiri. Boleh Loh, diperlihatkan. iya, nggak ada masalah. Iya. Nah, itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, ya. Sekarang konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi kita kan Cara memahami sesuatu itu tidak seperti itu. Meneliti ke kuburan. Iya, Ya kan kan? konteksnya ya Mau meneliti interupsi ke ya. kuburan. Interupsi karena Anda menyampaikan itu ya. Jadi bahwa saya datang ke interupsi kuburan saya yang ya. tidak ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Datang ke sana, Bicara apa? pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa apa? Ya. sambung dan lain Kita- sebagainya. loh. Ini kan hal yang tidak terhormat menurut Itu saya. kontekstual, Penelitian. kontekstual. Ya kan itu keluar dari pada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan Gitu loh. tentang ijazah. Gitu loh. Kita sedang Jadi menyatakan ini- tentang uang. ini aneh, Bagaimana beliau sehingga memberikan penjelasan saya anggap tentang bahwa berapa itu banyak urusan hutang Ibu Tifa. negara Silakan, selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? kan? Nah, Yang makanya Mas Adi penting ini harus pintar tentunya- sedikit. tentunya Jangan kita semuanya juga dikasangkut meneliti, pautkan. ya, Wah, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau, kita. kacau, Gitu kacau. loh. Sebenarnya jadi maksud Intinya Anda, seperti Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa apa yang namanya lain? pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh ya pasti dong. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kok. kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan itu tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sementara itu Oh, jadi maksud fitnah dan lain Anda- sebagainya. Itu Misalkan kita tidak bicara dalam seandainya satu jikalau, konteks, gitu makanya loh, Pak ya. waduh. Jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda. Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui Ibu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan? Silahkan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Saya tanya dulu, apakah datang ke kuburan itu penelitian juga? Oh, bagian. Bagian. Ya kan? Diakui. Loh, bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Nah, Kan belum kan? Nggak usah tanyakan kita tadi. Saya cuma nanya gampang kok bisa dijawab. Saya aja sama loh, Ibu Tifa. kita Betul nggak ini datang ke kuburan sebentar, gitu loh. ya interupsi ya. Kita sebagai manusia itu punya banyak dimensi, ya. Nah, Kita dimensi sebagai apa apa? lagi? Misalnya Dimensi Mas apa lagi? Sebentar, saya mau cerita. Iya. Saya Silakan. memberikan penjelasan. Kasih kesempatan kepada Dr. Tifa, silakan. Manusia itu punya banyak dimensi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai aktivis, Tidak kita ada sebagai hubungannya, peneliti, Mbak. kita sebagai orang yang punya profesi tertentu. Iya, tidak Kita ada punya hubungannya banyak sekali itu hal kuburan, yang bisa Bu. kita lakukan dalam satu waktu. Gitu Ini loh. udah out of context. Kita lagi bicara apa? Ini interupsi tentang Penelitian. apa? Kita membahas kan, terkait dengan sebenarnya. penelitian. Jadi orang ini kalau sudah tidak punya argumentasi, dia di bawa luar kemana-mana. daripada pencarian kebenaran Anda itu saya Bayar katakan bahwa next, itu ngawur. bayar next kalau Baik. kalau undang orang itu Anda yang secara advokatnya Pak Anda Jokowi secara berdua. hukum melihat ini seperti apa, Bang Al-Katiri Yang mana? untuk kedepannya? Yang mana? Yang masalah Untuk kedepannya tadi dikatakan bahwa sempit atau yang mana? penelitian kemudian juga Enggak, penghinaan. pemahaman saya, artinya kata-kata itu kecil itu dalam arti dalam memahami satu itu sempit pemikirannya. Karena itu kan satu konteks, nggak bisa sendiri. Ya kan kalau orang bilang
seperti ini pikirannya terlalu sempit. Kalau kita berbicara otak, Bang, itu penelitian, Bang. Oh, enggak dong. Dan Dia tidak ngomong hasil berarti ada penelitian. sains di dalam situ. Kita bisa memastikan Dia secara tidak fisik ngomong bahwa hasil otak itu penelitian. kecil gitu loh. Tapi tidak itu ngomong bukan hasil penelitian. perumpamaan gitu loh. Kan tidak ngomong hasil penelitian. Kan Tapi apa beliau selalu mengatakan bahwa beliau adalah peneliti publik. Tapi Loh, dalam peneliti hal siapa? ini, Peneliti publik. Dan kalau peneliti publik berbicara, kita ini secara masyarakat, peneliti Loh, publik kita- udah pernah oke. ngukur otaknya Kita nih. ini Kan orang hukum begitu. kan tidak selalu ngomong hukum. Itu Oke. persoalannya. Kita kembali ke apa tema, yang Bang. bisa ditanya ke dia? Kita kembali ke tema, Bang. Setelah eksepsi Dr. Tifa dikabulkan, ada beberapa orang yang bilang bahwa ini semua sudah disetting oleh Jokowi karena Jokowi tidak mau hadir di pengadilan. Dia bilang pengecut lah dan lain-lain. Saya terus terang agak heran dengan pola pikir manusia-manusia macam ini ya. Eksepsi itu kan yang mengajukan terdakwa supaya terbebas dari segala tuntutan. Lalu setelah dikabulkan kok malah Jokowi yang disalahkan. Kalau memang pengen Jokowi hadir ke persidangan, ya jangan mengajukan eksepsi. Langsung masuk ke pokok perkara, langsung masuk ke pokok sidang. Sesimpel itu. Terus yang kedua, dengan adanya eksepsi ini bukan berarti kasus hukumnya udah selesai begitu aja. Kemudian tersangka atau terdakwa ini langsung bebas begitu saja. Tidak. Ini hanyalah soal prosedur formal. Hakim sendiri beranggapan bahwa ada campur aduk antara pasal yang lama dengan pasal yang baru, yang revisi undang-undang yang baru. Makanya objek dakwaan menjadi kabur. Ini hanya perlu perbaikan. Beberapa revisi setelah nanti akan diajukan lagi ke pengadilan. Kalian yang mengusahakan pra-peradilan lah, eksepsi dan lain-lain supaya terbebas dari pengadilan ini, kok malah Jokowi yang dituduh gitu loh. Aneh bener. Kabar baik juga buat jaksa penuntut umum, di mana pasti dakwaannya akan berbeda. Kalau Roy tadi mengatakan dakwaannya akan sama, saya rasa mungkin dakwaannya berbeda. Dan ini pasti akan dipelajari oleh jaksa penuntut umum supaya tidak mengulangi kesalahan seperti di dakwaan Dr. Tifa. Pak Yusuf, kalau kita berkaca dari kasus Dr. Tifa dengan latar belakang kasus yang sama, bagaimana dengan Roy Suryo? Ya, kalau untuk Roy Suryo, saya rasa ini ya kabar baik ya. Kabar baik untuk penasihat hukum Roy Suryo dan kabar baik juga buat jaksa penuntut umum, di mana pasti dakwaannya akan berbeda. Kalau Roy tadi mengatakan dakwaannya akan sama, saya rasa mungkin dakwaannya berbeda. Dan ini pasti akan dipelajari oleh jaksa penuntut umum supaya tidak mengulangi kesalahan seperti di dakwaan Dr. Tifa. Sehingga mungkin ya dakwaannya Roy Suryo begitu dibacakan ya bisa aja diterima. Pasti tetap ada eksepsi dari penasihat hukum. Nah ini akan dinilai oleh hakim apakah dakwaan tersebut atau eksepsi tersebut bisa diterima atau tidak sesuai dengan surat dakwaan yang akan nanti dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidangnya Pak Roy nanti. Dalam pernyataan Roy Suryo usai dari sidang Dr. Tifa, dia menyatakan bahwa kasus ini terhenti ya. Berarti ini ada kekeliruan begitu Pak dalam pernyataan tersebut? Ya, benar. Kasus ini berhenti sementara artinya. Kasus ini berhenti sementara dan jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaannya. Tapi memang dalam KUHAP perbaikan itu tidak ditentukan berapa hari, berapa lama. Nah, tergantung ada yang seminggu, ada juga yang 2 minggu mengikuti lini pekerjaan dari jaksa penuntut umum. Apakah mereka sudah selesai memperbaikinya, mereka akan masukkan kepada majelis hakim dan mungkin nanti majelis hakim akan menentukan jadwal persidangan berikutnya. Nah, untuk Pak Roy, ya kita kan masih mendengar bahwa Pak Roy mengajukan pra-peradilan yang ketiga. Nah, mungkin setelah putusan pra-peradilan ketiga baru masuk ke sidang pokok perkara apabila Pak Roy tidak mengajukan prapit lagi. Apakah dengan surat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Dr. Tifa ini dianggap batal demi hukum, ini menjadi satu keuntungan bagi pihak Pak Roy yang bahkan belum memasuki pokok perkaranya gitu? Ya, untuk Pak Roy ini pasti akan jadi pelajaran ya, jadi materi untuk memperkuat keberatannya nanti apabila surat dakwaan sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan sekali lagi mungkin saya pikir surat dakwaan daripada Pak Roy dan Dr. Tifa pasti akan berbeda karena bukti-buktinya pasti juga akan berbeda sehingga seperti tadi kata Pak Roy mengatakan bahwa surat dakwaannya akan dibacakan sama dan eksepsinya mereka pasti akan diterima, mungkin agak keliru ya. Nanti kita juga akan menunggu surat dakwaan dari Pak Roy nanti apa bunyinya. Kemudian sudah pasti jaksa penuntut umum
tidak akan membuat kesalahan kedua kali. Kabar baik juga buat jaksa penuntut umum, di mana pasti dakwaannya akan berbeda. Kalau Roy tadi mengatakan dakwaannya akan sama, saya rasa mungkin dakwaannya berbeda. Dan ini pasti akan dipelajari oleh jaksa penuntut umum supaya tidak mengulangi kesalahan seperti di dakwaan Dr. Tifa. Adalah beredarnya foto tentang, jadi ada 2 pasang ya, suami istri, dan yang satu sudah pasti Anda tahu, Joko Widodo dan istrinya ya, Iriana, yang kemudian yang satunya ini adalah seseorang yang kemudian fotonya dipakai oleh Jokowi dan dikatakan sebagai foto dia. Itulah Profesor Ikrar Nusa Bakti. Sudah terdeteksi sejak lama bahwa beliau itu memang salah satu pembenci Jokowi. Kemudian ya begitu itu, nalarnya tidak jalan, akal sehatnya tidak jalan. Foto yang ditunjukkan beliau tadi itu jelas-jelas foto editan yang beredar di media sosial, di mana orang iseng di media sosial menambahkan foto pertunangan Jokowi dengan Iriana, ditempelkan dengan foto Jokowi lainnya dalam bentuk yang agak berbeda, di mana potongan rambutnya sudah tidak segondrong saat masih berkacamata, juga terlihat dia tidak pakai kacamata. Kemudian ditempelkan, dan foto yang tidak gondrong, tidak berkacamata itu disebut oleh para netizen yang iseng sebagai Jokowi. Sedangkan foto yang berkacamata itulah sosok yang ada di ijazah. Inilah kejahatan-kejahatan dunia maya yang seorang profesor pun tidak mampu mendeteksi dan tidak mampu membedakan. Karena diliputi kebencian itu, nalarnya tidak jalan. Kalau mau sedikit melakukan verifikasi, tinggal searching saja dengan kalimat kunci foto pertunangan Jokowi Iriana. Di situ banyak sekali foto yang tadi pun ada, tapi tidak ada sosok Jokowi yang berambut pendek dan juga tanpa kacamata. Tidak ada. Itu murni foto tempelan. Saya pun punya buku Ibu Sujiatmi, almarhumah Ibunda Jokowi, di mana di dalamnya juga banyak terdapat foto-foto pertunangan Jokowi dan foto-foto lainnya. Jelas itu foto editan. Itulah bentuk penyesatan dari orang yang ingin melakukan fitnah bahwa foto di ijazah Jokowi itu adalah bukan foto Jokowi. Kepada Al-Quran ya, supaya parameternya itu terukur, jelas, dan pertanggungjawaban dunia akhiratnya ada gitu. Berdasarkan surat Fatir ya, surat ke-35 ayat 10. Di situ Allah sampaikan, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ya, jadi kemuliaan, maka hendaklah bertutur kata yang baik dan melakukan amal soleh. Selain itu, bagi orang-orang yang punya niat jahat, maka niat jahatnya akan kembali kepadanya dan hancur. Nah, ini keren sekali menurut saya. Logika postulatnya itu, premisnya itu sangat terukur gitu. Jadi orang ingin mulia. Siapa yang manusia nggak ingin mulia? Nggak ada. Nah, kemuliaan diukur dalam konteks pergaulan kita, kata-kata, kalimat, ucapan. Nah, kalau kecenderungan kita selalu mengumpat, memfitnah, membuat satu tuduhan-tuduhan palsu, itu pasti orang itu tidak mulia, bos. Itu logika operasional dunianya ya. Yang kedua, amal soleh, itu juga tergantung relatif apa yang bisa dia kerjakan. Tapi yang kita ukur sekarang adalah ucapan. Nah, dikaitkan dengan peristiwa hukum dari putusan sela atau eksepsi ya dari Dr. Tifa. Tifa itu belum dokter, jadi saya dokter ya, belum dokter ya. Dia ngaku sendiri kok. Jadi poin pentingnya adalah satu, hakim saya nilai objektif. Objektif artinya tidak memihak, dia sistematis, dan dia toleran terhadap keadaan itu. Maksudnya dia tidak terpengaruh oleh
government atau apapun yang mempengaruhinya, dia putuskan yang dia yakini benar, sehingga dibebaskan dalam pengertian perkaranya dihentikan. Nah, itu sampai di situ oke. Tapi yang kedua, hakim tidak cermat karena ada pasal yang lanjutannya yang berkait dengan pasal 75 ayat 4 bahwa pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru menerangkan tentang dimungkinkannya jaksa untuk dapat membuat dakwaan ulang walaupun 1 kali, dan memang hanya 1 kali, jarak waktunya harus 1 minggu. Tapi tidak kecermatan yang saya maksud adalah hakim, sepengetahuan saya, sependengaran saya lihat di medsosnya itu tidak ada mengingatkan jaksa untuk punya hak hukum itu. Seolah-olah perkara ini berhenti, sehingga akibat kelakuan hakim yang tidak cermat itu menimbulkan euforia kepada kelompoknya Tifa dan pengacaranya. Seolah-olah ada menang total gitu loh. Kasus berhenti. Nah, di situ tidak cermat. Harusnya lihat pasal 75 ayat 4 ini. Nah, ketidakcermatan ini juga saya kritik kepada jaksa. Jaksa harusnya ikuti pasal 75 ayat 2-nya. Yaitu harus dakwaan itu cermat, lengkap, jelas. Inilah yang jadi sumber masalah oleh hakim dianggap tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Itu yang disebut dengan obscure libel. Nah, obscure libel ini kekaburan yang dimaksud oleh hakim, detailnya saya belum tahu, tapi dugaan hukum saya ada di situ. Maka hak hukum yang melekat pada jaksa sekarang harus digunakan oleh jaksa atau JPU, jaksa penuntut umum, melakukan dakwaan ulang dalam 1 minggu ini. Logika terbaliknya, kalau jaksa tidak melakukan dakwaan ulang, dugaan politik saya, jaksa bermain atau ada yang mengendalikan. Ini konklusi berpikir secara tadi yang ayat Quran tadi, karena ada rencana-rencana jahat. Kenapa Allah kaitkan kemuliaan dengan rencana jahat ini? Kan harus dimengerti secara tadabbur Qur'annya. Nah, kemudian bagi teman-teman lawyer yang nangani Tifa, ketidakcermatannya adalah tidak mengingatkan Tifa untuk tidak terlalu euforia. Karena bisa kena nanti pasal-pasal lain yang kalau dia ngomong terus, saya lihat setelah ini dia bongkar langsung ke pokok perkara. Ijazahnya yang benar tuh mesti ada capnya warnanya merah, kok yang Jokowi hijau, itu udah pokok perkara, ngapain? Oh, ini kan nggak wilayah dari yang eksepsi tadi. Nah, ini ketidakcermatan ini ada pada jaksa, ada pada hakim, ada pada pengacaranya, dan terutama Tifanya sendiri. Jadi poin pentingnya adalah sadarilah ada hukum gitu. Jadi konsep tahu diri dan tahu batas itu terjadi. Oleh karena itu sekarang tawaran gagasan saya adalah kepada jaksa segera lakukan dakwaan ulangnya, kepada polisi jangan diam saja, tegur jaksa ini. Karena jaksa ini kalau main-main kayak gini berarti jaksa nampar polisi tanpa tangan ini. Oh iya, sama kayak dulu. Iya, kayak dulu Gibran nampar Rismon tanpa tangan juga gitu. Nendang tanpa kaki. Pakai parcel. Berarti Bang, kalau tadi, tapi itu kan hakim udah memutuskan perkara dihentikan demi hukum. Ya ini makanya persepsi itu jadi keliru, seolah-olah perkara nggak bisa jalan. Iya. Maka saya bantah dengan pasal 75 ayat 4 masih bisa jalan apabila jaksa melakukan gugatan ulang gitu loh. Itu poinnya. Mungkin teorinya DHL bisa lebih menjelaskan. Oke. Ke Bang DHL dulu. Orang perlu tahu dulu Bang, keputusan setelah itu termasuk nanti celah untuk melakukan gugatan ulang seperti Bang Egy bilang tadi. Tadi sebetulnya udah cukup jelas dari Bang Egy.
Pertama, sesuai artikel saya tadi pagi, saya apresiasi. Bahkan saya kirim kepada salah satu tim pengacara yang saya kenal. Kebetulan pernah jadi klien kita juga itu. Dr. Taufik Solo. Dijawab oleh Dr. Taufik, thanks, TKS. Ya kan gitu. Saya apresiasi karena berhasil itu dan melaksanakan eksepsi. Ya kan? Artinya kita salut dia melaksanakan eksepsi dan berhasil. Kalau itu yang pegang AK, nggak ada eksepsi. AK itu siapa sih? Ahmad Kozinuddin. Nah itu Dia nggak nggak suka ada. eksepsi ya? Ini pernah saya omelin dulu supaya menegur Ahmad. Tapi dia nggak, ya begitulah ya. Dulu tuh waktu Bambang Tri, dia nggak mau eksepsi. Dia mau langsung pokok perkara. Nah uraiannya udah ada tuh yang kemarin tuh kan. Dia nggak setuju sama Perapit dengan ini. Agak aneh itu. Jadi gitu saya apresiasi. Kedua tadi yang disampaikan memang benar di pasal tersebut disampaikan bahwa jaksa penuntut umum berdasarkan KUHP baru pasal 75 ayat 4 dan ada juga penguatnya yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 tentang tadi Dakwaan ulang. JPU bisa mengajukan dakwaan ulang. Lebih Gitu lengkap loh. putusan MK nomor 28. 28 tahun 2022. Kan gitu. Artinya kalau nanti ada pihak-pihak yang tidak mengerti aja ya, menyatakan, wah ini kan di KUHP lama nggak ada. Kan gitu. Ingat tadi, MK itu final and binding tahunnya 2022. Sedangkan undang-undang KUHP itu tahun 81. Dan final and binding artinya dia berlaku terus. Satu kali mengikat bagai undang-undang. Jadi undang-undang juga itu. Kan gitu hakikatnya. Nah, jadi itu bisa dipakai dan ada di pasal KUHP baru, gitu loh. Jadi kalau bukan KUHP baru, KUHP lama, putusan MK. Jadi memang itu rekan-rekan aktivis juga, sebetulnya kan rekan kita juga ya. Tapi bukan tipenya ya. Pengacara itu, diantaranya tadi Dr. Taufik ya. Nah itu kenal. Akatiri, nah ini anak buahnya Bang Egy gitu. Jadi seperti itu. Dan saya harapkan bahwa perkara ini JPU harus menaikkan kembali. Karena menurut teori malah inse, perkara ini harus naik. Karena yang dituding oleh publik, yang didelegasi publik itu, kita mengklaim kita mewakili peran serta masyarakat yang menjadi tuduhan publik itu terhadap ijazah palsu. Bang Egy ini SMA kalau nggak salah Bang ya. Sebagian lagi mengenai ada S1-nya. Kan gitu. Dan bahan pertanyaan kita dulu, penasaran, kita merasa itu ijazah waktu di kasus Bambang Tri itu kayak ada kalau adjektifnya itu supranatural, magic atau hidden, tersembunyi lah. Akhirnya kita penasaran Bang, kita gugat lah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini kan long case nih untuk kami, bahkan long case, ya kan? Kita otaknya, kita yang penasaran, kita yang benar-benar. Nah, ini pengikut semua nih. Tapi alhasil ya tadi mungkin yang masalah niat tadi Bang ya. Niat buruk gini-gini ya kan. Artinya sebagian mereka itu sepertinya menunggangi kita. Tapi oper ke makam lah, inilah kan gitu kan. Itu nggak ada agenda TPUA. Kita gugat, kita bukan pakar telematika, bukan pakar forensik digital. Berarti kan kita perdata itu kan bukti formil. Bukan kebenaran material. Kalau ditunjukkan oleh Otto, case close. Enggak juga. Dan putusan itu berbau, bukan berbau lagi. Itu mengarah kepada kompetensi absolut. Artinya pengadilan negeri tidak berwenang. Jadi kalau kita ulang pun NU itu percuma. Cuma ditunjukkan, diarahkan ke PT UN. 90 hari waktunya. Sementara udah habis. Ijazah Pak Jokowi kan gitu. Artinya kita punya kesepakatan lagi berdua. Kita laporkan di Bareskrim. Tempo hari Kurnia Azam ikut nggak itu? Nggak ikut. Oh nggak ikut ya. Waktu ke Solo? Yang ikut cuma Rizal. Oh gitu. Ke Solo nggak ikut? Enggak juga. Nah, ke Solo nggak ada yang ikut itu. Jadi benar-benar kita. Adapun kita datang ke UGM itu juga pengen kasat mata. Karena kita bukan pakar. Cuma untuk buka-buka komputer ya, digital lah ya, barang-barang digital. Itu kita kan ngundang Rosuryo. Dan ajak Rismon. Ini Bang Egy nggak ikut karena bertepatan hari itu. Ini kan beliau tokoh nasional nih. Akhirnya gaduh kan. Dan kok dipanggil? Kita nggak ngundang Tifa loh. Kita nggak ngundang Tifa.
waktu ke Iya kan juga tadi. perlu diperjelas gini. Anda saya lihat di podcast Roy nuduh saya nggak konsisten, katanya cuma SMA. Kalau cuma SMA ngapain ke UGM? Nah, dia nggak ngerti Nggak ngerti dia sejarah historisnya. Kenapa ke UGM? Itu gagasannya Rizal Fadila. Dia yang memproses data-data tentang yang S1-nya. Saya tetap SMA karena saya dasarnya putusan pengadilan. Saya nggak jadi ke Jogja karena demi kawan-kawan juga. Malamnya saya ada yang telepon lah. Yang kalau ke sana bisa chaos dan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Lalu saya tanya, kalau saya nggak datang gimana? Ya aman, yang penting abang jangan datang. Gitu. Ya saya milih tidak datang. Saya cuma ngasih tahu ke beliau. Yang lain anak buah nggak usah tahu dong. Kenapa? Kan strategi kan tidak semua orang harus tahu dong. Nah, buktinya kan saya berhasil sampai sekarang. Bebas sekarang. Itu logika. Terus dituduh lagi sangat egois. Bagaimana egois? Jangan lupa, awalnya ke Solo itu Rizal, DHL, Kurnia. Tapi belum status tersangka. Ya kan? Nggak dapat nilai. Ini orang ini. Nah, kita lanjutkan jadi nih. gitu. Nih kita lanjutkan. Jadi beliau itu dipanggil saat itu. Tapi kan kelihatan bahwa Bang Egy ini tidak sepenuhnya ingin mengikuti panggilan tersebut, tanda kutip. Yang dihebohkan kok bersamaan harinya. Beliau pergi. Nggak ke Solo, tapi nggak juga ke Mabes Polri. Nggak tahu kemana. Itu hak beliau, artinya menunjukkan bahwa Bang Egy ini tidak tunduk. Kalau masalah ke sana karena ada panggilan itu kan udah ada saya mewakili. Jangan dituduh penakut lah, ya kan? Mengorbankan anak buah lah, kan gitu. Kan udah ada saya, nih hukum organisasi nih, ya kan? Iya, organisasi ada mewakili. Senior saya, kecuali saya ikut menuduh, ini kan enggak, ya kan? Jadi kayak gimana ya? Ya udahlah seperti itu, apa adanya. Kita datang dalam rangka peran serta masyarakat, nggak bisa dituntut, apalagi kita advokat ya. Nah, kan saya suka nulis tuh di bawah tuh. Saya beranikan tuh kan. DHL, ahli ilmu peran serta masyarakat. Karena nggak ada yang bikin seperti itu. Karena nggak komersil nih ilmu nih. Yang ada pakar pidana, pakar perdata, HTN, hukum tata negara, kayak Repli itu kan. Walaupun dia turun sekarang ini. Ya. Nggak karena alasan apa tuh. Perlengkapan YouTubernya ditinggal, digantiin asistennya ya. Dia sekarang terjun ke bawah. Jadi kita pergi. Kata UGM, ternyata nggak ada sama pemiliknya. Nah, tadi yang investigasi, klarifikasi, konfirmasi, nggak jadi kalau memang hari itu ditunjukkan. Ada sama pemiliknya. Alhasil kita persiapkan dong agenda yang kedua ke rumah Pak Jokowi. Cuma tambah nilai ini. Value-nya value agamis, yaitu apa? Kita sekaligus silaturahim. Jadi yang 3+1 ketika ke rumah Pak Jokowi, Jalan Kutai. Kan gitu. Ternyata di sana juga nggak diperlihatkan. Yang pesanan Bang Egy SMA juga nggak diperlihatkan. S1 juga nggak diperlihatkan. Kita nggak ngungkap ke belakang ya. Ini hanya bicara sejarah. Nah untuk itu berlanjutlah. Kembali pulang, tahu-tahu sudah ada laporan. AK pun bergegas membuat tim TAKA. Terakhir kena hukum karma juga itu dia. Dipecat ya kan. Sekarang oleh rekan-rekannya yang bekas TPUA pun dia sudah nggak dipakai lagi. Kan gitu. Nah, suaranya pun udah nggak ada. Ada stiker muncul itu menurut saya konco-konconya dia yang nggak ada kuku, nggak ada inilah, nggak berharga lah menurut penilaian saya. Dia pakai orang lagi. Itu tipikal itu karakter dia ya. Ada tulisan saya juga tuh karakter dia tuh. Nah kita tambahlah dengan poin silaturahmi. Ternyata nggak dapat juga. Pulang tanggal 28. Udah masuk laporan dari Jokowi lapor, pencinta Jokowi. Tanggal 30 Pak Jokowi yang melaporkan. Nah saya nggak ada. Ini sejarah harus tahu nih, ya kan? Nah saya sempat dampingi Kurnia. Artinya pengacara. Kalau saya jadi terlapor, saya nggak boleh masuk di ruangan itu. Oke ya. Nah ketika saya jadi tersangka, saya lihat tuh di atas saksi terlapor, bukan tersangka, kan gitu. Nah BAP-nya tuh. Nah itulah saya perjuangkan pada saat 15 Desember 2025. Bang Egy pakai pakar, saya bela pakai tulisan sendiri. Dengan kronologis disaksikan oleh petinggi-petinggi penyidik Polri,
Polda, mungkin ada dari Irwasum, Mabes Polri, dan seluruh pengacara, dan ada juga tersangka di situ. Kita berjuang. Nah, sekarang terjadilah seperti ini. Tadi udah jelasin Bang Egy, kan gitu. Jadi menurut saya JPU tadi sesuai permintaan himbauan Bang Egy itu memang benar, karena itu perkara ini harusnya naik. Nah, kita boleh bicara tadi karena sejarah di belakang. Kan gitu. Nah, karena apa? Menurut teori Mala Inse, bukan Pak Jokowi yang butuh, tapi negara bangsa ini butuh Kepastian. tentang tadi teori Mala Inse. Karena perbuatan ini dianggap tidak bermoral, bukan mala probita. Artinya, teori Mala Inse jelasin. nah, Mala Inse itu perkara ini adalah perbuatan amoral. Yang di dalam perbuatan itu Perbuatan Pak Jokowi ini didudukan secara ijazah priori palsu, salah. sehingga dia harus membersihkan diri. Jadi kepentingannya pribadi untuk diri dan keluarga dan sejarah penegakan hukum dan tuduhan publik ini berarti betul palsu. Sehingga kalau benar-benar ingin menegakkan hukum, ingin membersihkan diri, ingin tidak publik ini tidak menjadi gaduh kembali, harus ini dilanjutkan oleh JPU. Kan udah serahkan ke penyidik. Penyidik sudah sempurna. Hasil penyidikannya apa buktinya? Kan gitu. Buktinya adalah bahwa ada petunjuk dari JPU P19. Setelah itu tentu kembalikan P20. Setelah itu putus. Penetapan P21. Artinya kan sudah sempurna. Cuma pembuatannya ini tadi kabur, tidak cermat, tidak jelas, kurang teliti. Alhasil bebas. Kan jadi bebas dalam kata tadi ada kurun waktu, ada di kesempatan. Apabila 7 hari ini tidak melaksanakan pengulangan daripada dakwaan, itu materi pokok perkara pun ikut gugur. Tadi teknisnya kan dipersoalkan yang betul, harusnya disampaikan supaya nggak terjadi euforia. Nah, jadi hukum Mala Inse ini ada ius consistent, ius consistent. Artinya hukum ini harus berlaku. Lain dengan Mala prohibita tadi. Prohibita itu adalah hukum yang sekarang berlaku nanti belum tentu berlaku. Misalkan bayar pajak, belum tentu nanti bayar pajak motor ada. Seperti kan dulu ada tuh. Itu namanya ius constituendum. Mudah-mudahan berlaku. Orang bayar pajak elektronik, TV, kulkas, ya kan? Mudah-mudahan dibayar. Enggak harus berlaku. Nah, itulah Mala Inse harus. Karena melanggar moral itu lebih tua daripada hukum, Om. Ya kan? Dari dulu juga memang sebuah kejahatan. Nah, ini harus. JPU harus. Kalau enggak nanti tuan dalam publik, Pak Jokowi ijazah betul palsu. Mungkin juga kita juga nuduh begitu, Bang. Kalau sampai JPU ini, nah ini ada apa? Itu soal politik mungkin, ya kan? Nah, kita nggak sampai ke politik. Nggak tahu lah kalau rekan kita ini, ya kan? Nah. Ya, ini makanya pendalaman teori Mala Inse. Ada beberapa hal penting. Pertama, penting buat Jokowi. Karena konstruksi Undang-Undang Dasar 45 itu ada di pasal 7A. Perbuatan seperti ini masuk kategori perbuatan tercela. Masuk. Dan ini dapat di impeachment jika dia masih presiden. Nah, dulu waktu dia masih presiden, saya upayakan ini, tapi mental-mental terus lah. Kuat gitu ya mereka. Nah, dalam konteks Mala Inse sekarang, kalau Jokowi tidak datang ke pengadilan, ya toh, dipastikan Roy menang, Tifa menang, pasti itu. Sehingga merugikan Pak Jokowi sendiri, terstigma atau dicap oleh masyarakat atau kita pada umumnya, ijazahnya palsu. Dan tidak ada kesempatan lagi secara ilmu hukum untuk membuktikan. Karena momentumnya sekarang. Untuk mewakili kepentingan Jokowi yang pernah jadi pejabat, itu namanya jaksa. Jaksa itu pengacara negara. Harus berbuat, melakukan gugatan atau dakwaan ulang. Dakwaan ulang itu harus segera. Kalau enggak dia mencelakai Jokowi. Itu ada batas waktunya, Bang? 1 minggu. Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.